tinggal dimasukkan nilainya. Yang diingin berapa? Misalkan 10 volt. Ya berarti diganti 10 volt. Terus kalau yang di sini misalkan saya mau kasih nama ini berubah. Namanya bukan lagi bar. Ini mau dibuat misalkan E2. Ya berarti yang di double klik adalah bagian angka. Jadi di sini secara default komponen ini punya nilai dan penamaan. Nah, kalau kalian mau rubah, tinggal bagian mana yang mau dirubah itu di double klik. Nah, terus sekarang R1. R1 kalau misalkan mau dirubah namanya bisa. Tinggal di double klik aja. R1, R2, R3 diupdate. Nah, nilainya berapa? Tadi misalkan yang resistor 1 nilainya 400. 400. Nah, yang resistor 2 itu 200. Nah, yang resistor 3 itu 100. Nah, tinggal kalian rangkai. Misalkan pengen resistornya ini rapi, ya dibuat aja rotate, di-rotate. Ini. Buat rangkaiannya seperti ini. Resistor 1. Terus resistor 2 di-rotate lagi. Dipindah. Pindahnya tinggal geser aja. Terus resistor 3 mau di-rotate lagi. Ini tinggal digeser. Nah, kalau sudah dihubungkan, cara hubungkannya ketika yang di sini sudah muncul titik merah, tinggal ditarik, mau disambung kemana? Ada titik merah lagi, diklik gini aja, dia udah otomatis nyambung. Nah, ini kita sambungkan, ini begini, ini seperti ini. Nah, ini sebenarnya adalah rangkaiannya sudah jadi. Tetapi kita perlu yang namanya alat ukur untuk memasukkan alat ukur di rangkaian ini. Kita harus lihat kalian mau ukur apa, mau ukur arus apa mau ukur tegangan. Nah, ini adalah materi yang untuk penggunaan alat ukur pada rangkaian listrik yang kemarin saya sempat sakit belum bisa sampaikan materi, saya sampaikan sekalian di sini. Jadi ini adalah rangkaian dasarnya. Sudah terangkai antara sumber dengan resistor 1, resistor 2, dan resistor 3. Nah, kita mau kasih yang namanya alat ukur. Kalau kita mau kasih alat ukur yang namanya ampere meter untuk mengukur arus, itu disusun secara seri terhadap bebannya. Berarti ini dihapus dulu. Nah, kita ambil alat ukur. Letak alat ukur itu di sini. Di gambar multimeter ini, kalian pilih DC ammeter. Kenapa kita pakai DC? Karena sumbernya yang kita pakai ini sumber baterai, sumber searah. Makanya keluarannya pun berupa DC. Kalau sumbernya di sini sinus atau sumber PLN, nanti kita pakai yang AC. Nah, karena rangkaian ini bekerja pada domain DC atau searah, maka kita ambil DC ammeter. Kita masukkan seperti ini. Nah, kalau sudah kita rotate. Nah, ini kita sambungkan. Nah, ini yang dinamakan cara peletakan alat ukur. Jadi, kalau ampere meter itu seri terhadap bebannya. Bebannya siapa? Resistor 1. Berarti ini digunakan untuk mengukur I1 seperti itu. Nah, karena kita mau ukurnya dalam miliampere, maka ini yang satuannya di double klik. Nah, kita ubah ke miliampere. Kalau dibiarkan ke ampere, nanti munculnya 0,0000 gitu, tidak terbaca karena range-nya terlalu besar. Kalau nilai mili dimasukkan ke bacaan ampere itu terlalu besar.
Nah, terus kita perlu lagi I2 sama I3. Nah, berarti di sini dihapus dulu untuk I2 dan I3. Nah, ini kita taruh di sini. Nah, ini kita rotate. Kita hubungkan. Ini juga. Nah, kalau seperti ini berarti tinggal kita sambungkan. Ini kita sambungkan lagi. Nih. Nah, kalau sudah kita play lagi. Nah, ini yang saya bilang kenapa satuannya ini harus dirubah, harus disesuaikan. Yang atas ini kan udah kita sesuaikan ke miliampere, maka dia terbaca 21,4. Nah, yang di bawah ini satuannya masih ampere, terbacanya 0 karena range-nya seharusnya mili. Berarti di pause atau di stop dulu. Terus apa? KTP Mediva. Nggone iku lho. Sanding lemari. Kertasnya sing kono dhewe. Nah, di sini miliampere. Nah, kalau sudah kita play lagi, nah di sini ternyata sudah terbaca untuk I1, I2, dan I3. Nah, ini titik percabangan A-nya itu di sini. Arus masuknya I1, nilainya sama dengan penjumlahan dari arus keluarnya. Arus keluar itu yang menuju ground, yang menuju negatif. Kayak gitu. Nah, dari sini kalian sudah paham atau belum? Yang dimaksud dengan hukum Kirchhoff arus, di mana arus masuk sama dengan nilai arus keluarnya. Nah, kalau di sini percabangannya ada 3, ya tentu nanti arusnya ini akan terbagi lagi nilainya. Jadi penjumlahannya ini tentu akan menjadi berbeda kayak gitu. Ini enggak lagi 7,14, ini enggak lagi 14, tergantung di sini berapa nilai resistornya. Nah, nanti penjumlahan 3 arus keluar akan sama dengan arus masuk yang di sini. Nah, itu penjelasan untuk hukum Kirchhoff arus sekaligus cara penggunaan alat ukur ampermeter pada rangkaian. Jadi kalau untuk mengukur arus, ampermeternya dirangkai secara seri. Nah, kalau mau mengukur tegangan, caranya seperti ini. Kita stop dulu. Kita ambil DC voltmeter. Nah, kalau DC voltmeter, ngerangkainya langsung diparalel terhadap apa yang mau diukur. Nah, gini. Nah, kalau kita diparalel langsung dihubungkan aja voltmeter kena ke baterai gini. Nah, ini ke sini, ke resistor 1. Ini nih. Ini ke resistor 3. Kalau ini rangkaiannya garisnya jalan kayak tadi, berarti itu belum nyambung. Tapi kalau dilepaskan pensilnya ini sudah nggak ada garis yang ikut, berarti sudah sambung. Nah, kita cek tegangan di sini terbaca 10 volt, tegangan di R1 8,57. Nah, tegangan di R2 dan R3 itu sama. Nah, itu materi yang saya sampaikan untuk hari ini dari kelas TKK 1C. Adakah pertanyaan ataukah ada yang bingung? Silahkan kalau mau bertanya.